kali ini kita akan ditemenin sama bintang tamu yang keren banget. Penasaran siapa bintang tamunya? Langsung aja yuk kita panggil bintang tamunya. Halo Kak Indah. Gimana Kak Indah kabarnya? Alhamdulillah. Sebelum kesini apa aja sih rintangan ngadepin Kak Indah? Rintangan ya, tadi lumayan hujan, cukup deras, terus akhirnya agak sedikit berasa ini ganti skin ya. Terus kesiapan Kak Indah untuk mengisi materi pada pemberitaan itu berapa persen? Kesiapan, sebetulnya udah siap, tapi aku kasih 90%. Kalau 1%, misalnya kemana? 10%-nya itu mungkin karena pembahasannya agak sensitif ya, pembawaan aku harus berhati-hati sekali, tapi karena ditemenin sama kamu jadi aku siap. Salty. Oke, materi kita kali ini itu datang dari jauh banget guys. Oleh Depok juga sih. Cuman effortnya sangat besar sekali karena tadi itu hujan gede, terus juga gede dulu ya Kak. Iya, betul. Oke, kita langsung aja ya Kak, masuk ke pertanyaan pertama. Oh, bentar. Sebelum ke pertanyaannya, temanya adalah daddy issues atau narasi patriarki. Membongkar fantasi saudara dari sudut perempuan. Oke, pertanyaan pertama. Apa sih yang dimaksud dengan daddy issues dan fantasi saudara? Aku coba jawab ya. Jadi dari isus itu, nah kalau misalkan dari sisi isusnya itu nggak jauh beda sama problem atau trouble yang artinya masalah. Jadi masalah sama ayah gitu. Nah sebetulnya ini ayah yang bermasalah atau masalah yang diakibatkan sama ayah atau masalah yang mengikuti ayah gitu. Nah terus ternyata pas aku coba-coba cari, ternyata artinya dari isus itu adalah kondisi di mana psikologi seseorang itu terguncang, kondisi seseorang itu nggak baik-baik aja gitu. Itu dia mengalami itu karena pola asuh yang salah, karena hubungan antara anak dan ayahnya itu kurang baik gitu. Jadi sang anak itu kayak merasa kurang kasih sayang, akhirnya merasa nggak dihargai, nggak dicintai, nggak diakui sama keluarganya gitu, sama ayahnya. Nah, kalau misalkan fantasi saudara itu fantasi itu artinya hayalan ya, atau bayang-bayang atau hal yang kita pikirkan gitu kan. Nah saudara itu ikatan yang terjalin karena adanya pernikahan. Nah fantasi saudara karena memang kemarin ramai banget, terus pas kita cari-cari itu ternyata arahnya itu ke incest, ke hubungan saudara gitu, hubungan kakak saudara. Nah, itu kan dilarang banget ya, incest itu dilarang dari segi norma, itu kan merusak norma kan. Terus dari segi agama itu juga dilarang. Jelas memang hubungan saudara itu dilarang gitu karena bisa merusak keluarga. Nah, terus dari segi medis juga, dari kedokterannya dilarang karena memang mungkin ini dari genetik yang sama gitu. Jadi perpaduan genetik yang sama jadinya menghasilkan anak yang cacat. Nah, baca kayak gitu. Jadi kemungkinan besar orang yang incest itu anaknya itu maaf cakep ya? Iya, dari ada juga yang fisiknya, tapi nggak hanya fisik gitu, misalkan kayak mentalnya jadi kurang baik juga, karena kan dia harus menerima ini kan kayak omongan-omongan dari sekitar kayak gitu. Nah, itu karena juga untuk anak-anak di kemudian hari. Jadi itu kenapa agama itu sangat melarang yang namanya incest karena kedepannya akan juga buruk gitu ya. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Itu adalah apa sih keterkaitan antara daddy issues dan trauma antar generasi yang dialami oleh perempuan? Dari isus tadi kita udah sedikit jelasin ya. Terus kalau misalkan trauma antar generasi itu adalah dampak dari trauma nenek moyang kita. Jadi dulu itu misalkan dari kemiskinan di keluarga, terus ada peperangan kan dulu sempat ada perang gitu kan. Ada kekerasan di rumah tangga, itu artinya mengakibatkan seorang ibu gitu, sosok ibu itu trauma kan.
traumanya belum selesai nih, trauma belum selesai, akhirnya dia mewariskan ke anaknya kayak gitu. Itu agak kesian ya sebetulnya, tapi mau gimana memang udah dari ternyata memang dari dulu gitu, bahkan sampai sekarang. Kakak punya analoginya nggak sih? Aku coba analogiin ya. Jadi waktu itu aku pernah nemuin video itu di explore Instagram, itu kayak benar-benar ngena banget gitu guys ke aku gitu. Nah jadi di videonya itu ada tiga orang perempuan ya. Dia ini pertama ini neneknya, yang kedua ibunya, yang ketiga anak. Nah si nenek ini dia punya bunga, dia pegang bunga, terus habis itu karena ya itu tadi yang bilang trauma dari masa lalu, neneknya ini pegang bunga, ternyata yang udah rusak gitu, bunga yang udah rusak, kolaknya udah agak patah kayak gitu kan. Nah akhirnya dia mewariskan ke anaknya dengan bunga tersebut gitu, kayak ini buat kamu tapi dalam kondisinya rusak gitu kan. Nah terus kan ibunya kayak anaknya tuh kan kayak bertanya-tanya ya, kenapa kok dikasih seperti ini, tapi dia nggak bisa melakukan apa-apa gitu. Ya udah dia terima gitu, dia terima bunga itu. Akhirnya ke generasi selanjutnya lagi, ke anaknya lagi, dia memberikan hal yang sama. Nah jadi kan itu udah dari tangan ke tangan ya ibaratnya, bunga itu udah berkurang indahnya, berkurang wanginya, udah makin rusak kayak gitu. Nah mungkin ya dari kita gitu, kita generasi yang lebih melek pengetahuan itu bisa memutus gitu, Masya Allah, bisa memutus rangkai trauma itu. Jadi kita memberikan bunga tersebut ke anak kita itu dengan kondisi yang sudah siap. Kita menggantikannya dengan bunga yang lebih baik, kita memberikan pot bunga, kita bantu merawatnya agar wangi dan manfaatnya kerasa gitu ke lingkungan. Masya Allah. Kemudian yaitu bagaimana perempuan bisa mengambil kembali narasi dari pengalaman pengalaman yang dianggap tabu atau dimonopoli oleh sudut pandang wanita. Narasi-narasi yang dianggap tabu ya, itu setelah aku baca itu berkaitan dengan budaya patriarki, dimana peran laki-laki itu lebih banyak, lebih besar gitu dibanding perempuan. Nah, mendominasi gitu di berbagai aspek, misalkan kayak di hukum, di negara gitu, apa-apa kayak harusnya yang maju laki-laki kayak gitu kan. Nah itu tuh ada namanya peran tradisional. Jadi memang dari dulu udah kayak kalau misalnya perempuan itu adanya di domestik gitu, di urusan rumah tangga, laki-laki baru yang keluar gitu, yang mencari nafkah atau yang berperan dan terlihat di depan kaum. Bagaimana perempuan bisa mengambil kembali ya? Cara kita gitu ya, strategi kita untuk mengambil kembali itu kita harus berani, pasti itu nomor satu, kita harus berani dan memutus kebungkaman. Jadi banyak banget kan kayak Instagram atau TikTok itu yang kayak sekarang menaungi perempuan gitu, memberdayakan perempuan dan mengupgrade diri perempuan kayak gitu. Sedangkan adanya kelompok tersebut, perempuan itu jadi lebih berani gitu, karena dalam kondisi yang sama, keadaan yang sama, dia lebih merasa didengar, dilihat, dan diakui. Pertanyaan selanjutnya yaitu apakah fantasi saudara ini adalah bentuk simbolik dari pencarian kasih sayang yang tidak terpenuhi atau ada makna sosial dan psikologis lain di balik? Fantasi saudara itu bukan bentuk simbolik dari kurang kasih sayang, bahkan lebih fatal, lebih parah lagi. Karena fantasi saudara itu sejatinya ada gangguan gitu pada diri dia. Kayak dia salah satu faktor yang kenapa dia jadi oknum-oknum yang fantasi saudara itu karena terlalu ini hyper seks gitu ya. Nah itu tuh belum bisa terpenuhi gitu. Akhirnya dia melakukan itu ke orang-orang terdekatnya karena memang dia belum bisa menyalurkan atau segala macam. Ya itu jadi orang-orang yang nggak salah, sebenarnya benar-benar nggak salah kan, itu jadi korban. Pakai dengan adanya kasus yang marak terjadi fantasi saudara yang lagi booming banget itu kan menimbulkan kekhawatiran untuk perempuan, apalagi kalau lagi di rumah gitu. Ada nggak sih tips dan trik dari Kak Ika supaya anak perempuan kalau lagi di rumah itu nggak merasa khawatir atau bisa membatasi dirinya
jenis gitu, abang atau adik laki-laki atau bahkan yang ya ayah atau mamanya gitu yang tinggal bareng di rumah, itu kita harus sadar gitu, maksudnya kita harus punya rasa malu, nggak enak gitu kalau misalkan kita menerapkan pakaian yang kurang seronok kayak gitu kan. Nah, tips dari aku itu misalkan dia kamar dan kamar mandi itu belum satu ruangan gitu, yang harus melewati berbagai kamar atau ruang tamu. Nah itu sebaiknya bawa pakaian gantinya tuh ke kamar mandi gitu, maksudnya biar tertutup terjaga gitu kan. Nah itu pertama. Terus yang kedua, mungkin karena memang udah jelas ya aturannya pisah gitu ya, anak yang di atas umur 10 tahun itu memang harus sudah dipisah panjangnya kan. Nah kalau misalkan kayak misalkan Fadla atau punya adik laki-laki atau punya kakak laki-laki, itu jangan tidur berbarengan gitu. Itu juga harus harus diperhatikan kan hal-hal gitu. Dan ada satu lagi itu mengajarkan juga ke adik-adik kayak gini gitu, ke adik-adik kita, karena kan kita udah paham ya, jadi kita boleh nih sharing ilmunya ke saudara-saudara kita atau ke adik kita gitu, bilang coba jangan pakai baju yang kayak gitu kalau misalkan di kamar laki-laki yang kayak gimana, dan biasakan untuk izin gitu kalau mau masuk ke kamar itu kan hal yang lebih privacy dulu ya. Jadi selain kita menjaga anak di luar, kita juga bisa menjaga anak di dalam rumah ya, apalagi kita perempuan. Karena nggak menutup kemungkinan orang di dalam rumah juga melakukan hal-hal yang tidak diinginkan karena adanya nafsu syahwat gitu. Jadi itu upaya kita untuk menghindari hal-hal yang kita inginkan. Oke, yang terakhir, ada nggak sih pesan dari kita untuk perempuan yang di rumah yang lagi nonton? Pesan dari aku ya, karena memang dilihat zamannya udah semakin ini bahaya gitu. Kayak kemarin berita sebetulnya ada wanita yang berpakaian tertutup tapi tetap dilecehkan gitu kan, banyak banget kan kayak gitu. Nah kita harus berhati-hati gitu, berhati-hati dengan menjaga aurat, menjaga aurat yang sebaik-baiknya gitu kan. Mungkin ini pengingat juga buat aku, kayak pakai kerudung tuh yang menutup dada, nggak sekedar dada aja tapi bahu itu tertutup juga gitu kan, karena memang lekuk perempuan tuh betul-betul kelihatan. Nah apalagi jangan sampai pakai pakaian yang ketat kayak gitu. Nah itu terus sama juga kita harus membatasi jarak gitu kan, interaksi dengan lawan jenis. Apalagi tadi kan kita bisa tersinggung ya, nggak menutup kemungkinan orang-orang terdekat kita juga melakukan hal yang sama. Jadi kita sebagai perempuan itu juga harus bisa menjaga pakaian kita gitu ya Kak, supaya kita pakaian gitu, supaya menjauhkan dari hal-hal yang semacam itu. Tapi juga menurut aku ya Kak, bukan cuma perempuan aja loh yang harus menutup pakaian, misalkan pakai pakaian yang panjang, pakaian yang tertutup gitu. Ya laki-lakinya pun juga harus bisa menjaga pandangannya gitu Kak, karena kalau dilihat dari banyak kasus itu kan kayaknya perempuannya selalu dipojokkan gitu ya, jadi korban selalu dipojokin gitu. Jadi menurut aku yang benar itu perempuannya pun juga harus menjaga auratnya, laki-lakinya pun juga harus bisa menjaga pandangan gitu. Dan oke, kita udah masuk sesi penutup Kak. Ada nggak closing statement dari Kak? Kita harus sadar kalau kita tuh istimewa ya, kita tuh perempuan hebat, jadi kita harus berani melawan, kita harus bersuara gitu. Jangan ada kasus apa-apa malah kita tutupi karena kita takut gitu kan. Pokoknya udah gak boleh lagi kita hidup dalam ketakutan gitu. Closing statementnya benar-benar panjang dan daging banget ya kayaknya. Dan semoga ini bisa jadi insight buat teman-teman yang ada di rumah. Dan itu pro-people, kita harus menggarisbawahi kata-kata tadi, kita itu istimewa. Jadi kalau misalnya ada hal-hal kayak gitu tuh jangan ragu untuk menyuarakan sebenarnya Kak. Baik, kita udah sampai di penghujung pada podcast kita di episode kelima ini. Pastinya di episode selanjutnya akan ada topik yang lebih menarik lagi, dan tentunya bersama pemateri yang juga keren-keren juga. Dan jangan lupa untuk selalu pantengin YouTube ya Satelit. Sekian episode podcast kita pada kali ini. Aku Fadla Maulida selaku moderator, kami berdua diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.